ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah ke pasal tentang iqrar. Ya, berpindah kepada pasal tentang iqrar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun. Al-iqrar itu arti katanya adalah al-itsbat, penetapan secara bahasa. Adapun secara syar'i, iqrar adalah ikhbarun bihaqqin alal mukir. Ya, iqrar itu pengabaran akan hak terhadap orang yang mengakui. Jadi iqrar itu pengakuan. Ya, saya misalnya, saya akui saya punya hutang begini. Atau misalnya terkait dengan hudud, ini bukan cuma di muamalah itu saja ya. Ya, misalnya ada seorang diakui, saya akui saya mencuri. Atau dia berkata, saya akui saya berbuat begini dan begitu. Itu iqrar namanya. Itu iqrar. Baik. Kata beliau, wal muqirru bihi darbani wal muqarru bihi darbani. Hal yang padanya terjadi iqrar ada dua perkara. Haqqullah ta'ala wa haqqul adami. Hak Allah Ta'ala dan hak anak Adam. Iya. Baik. Jadi kalau ikrar itu terkait dengan ikrar itu berjalan ya di dalam syariat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamin dengan al-qist, ya, dengan keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Kalau perlu ikrar atas diri kalian sendiri, ikrar. Itu ikrar namanya. Karena mempersaksikan atas diri, itu ikrar namanya, pengakuan. Ya. Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radhiyallahu anhuma di riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang pekerja yang berzina dengan seorang perempuan. Maka Nabi berkata kepada sahabatnya Unais, "Waqdu ya Unais ila imra'ati hada." Pergilah kamu wahai Unais kepada istri orang ini. Sebab yang datang kepada Nabi waktu itu suami si perempuan yang dituduh dan si pekerja yang bekerja di tempat dia dan dianggap berzina dengan istrinya. Iya. Jadi Nabi berkata kepada Unais waktu itu, "Hai Unais, pergilah kamu ke istri orang ini. Fa in tarafat farjumha." Kalau dia mengaku ikrar bahwa dia melakukannya, maka rajamlah dia. Rajamlah dia. Ya, rajam itu termasuk dari ikrar. Iya. Bentuk dari ikrar. Dari ikrar ini ada dua. Al-muqar yang diakui, yang terjadi padanya ikrar. Yang pertama hak Allah. Seperti orang mengaku mencuri, orang mengaku berzina, orang mengaku minum khamar, itu hak Allah. Yang kedua ada hak anak Adam. Misalnya dia merampas harta orang, dia mengakui bahwa si fulan pernah titip barang di rumah dia. Dia akui bahwa dia pernah pinjam barangnya si fulan. Ya, dia akui bahwa dia pernah mengutang dari si fulan. Jelas ya? Itu ikrar namanya. Ikrar. Baik. Terhadap hak anak Adam. Kemudian Syekh memberikan rinciannya. Fahaqqullahi ta'ala yasihhur ruju'u fihi anil iqrari bih. Hak Allah Ta'ala syah untuk terjadi rujuk dari pengikraran hak tersebut. Wa haqqul adami la yasihhur ruju'u fihi anil iqrari bih. Dan hak anak Adam tidak syah untuk terjadi rujuk dari pengikraran hak tersebut.
Kenapa hak Allah boleh rujuk, sedangkan hak manusia tidak boleh? Karena hak Allah itu dasarnya di atas musamah, pemaafan. Sedangkan hak manusia itu dasarnya adalah musyahah, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Baik. Jadi itu sebabnya yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahullahu taala. Jadi kalau hak Allah boleh dia rujuk. Ya, misalnya dia sudah mengaku saya berzina. Itu kan hak Allah ya. Kalau berzina ya dilihat hukum-hukum seputar zina di pengadilan. Tapi kalau setelah itu kan ikrar, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Yang menyebabkan dia dihukum itu pengakuan dia. Iya. Tapi setelah itu dia rujuk. Oh enggak, saya rujuk dari pengakuan saya. Atau bahasa lain, saya dusta kemarin mengaku. Jelas ya? Nah ini diterima ikrarnya. Apa diterima rujuknya? Diterima rujuknya. Nah, itu kalau hak Allah. Ya dalilnya apa? Karena Nabi SAW ketika Ma'iz al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi bertobat dan dia mengaku dirinya berzina padahal dia sudah menikah, maka Nabi berkata kepadanya, la'allaka qabbaltaha, barangkali kamu cuma menciumnya saja. Ya, masih dikasih kemungkinan. Itu dasarnya kenapa dikatakan oleh para ulama dibangun di atas apa? Musamahah. Dibangun di atas musamahah. Iya. Maka dari situ di bab peradilan itu hudud itu kalau ada orang yang tidak ada saksi, dia melakukan sebuah hak, tidak ada saksi kecuali pengakuan dia sendiri, maka sebelum dijatuhkan hukum itu diingatkan kembali. Ya barangkali kamu coba begini, coba begitu. Jelas ya? Itu lebih disukai untuk dirinya. Dia lebih sukai untuk dirinya. Iya. Dan itu tidak ada silam pendapat ya di kalangan para ulama, dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa haqqu al-adami la yasihhu ar-ruju'u fihi anil iqrari bi. Adapun hak anak Adam tidak boleh dia rujuk dari pengakuannya. Sebab kalau dia rujuk itu artinya dia mengingkari, berubah sudah. Jelas ya? Dan itu tidak diperbolehkan. Misalnya dia sudah katakan, saya si fulan betul ada duit dia di saya 10 juta. Dia akui. Setelah itu enggak, itu saya rujuk, itu kemarin saya dusta saya. Nah, itu kan berbalik menjadi pengingkaran. Ya. Dan itu tidak diperbolehkan untuk dia kembali dari ikrarnya. Baik. Kemudian setelah itu kata beliau wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathi syara'id. Ya, itu juga diperbaiki ya. Kata beliau untuk keabsahan ikrar diperlukan 3 perkara. Al-bulugh wal aqlu wal ikhtiyar. Balik, berakal dan memiliki pilihan sendiri. Ya, dia balik. Kalau masih kecil tidak diterima ikrar. Demikian pula kalau tidak waras. Demikian pula kalau dia dipaksa. Ya, dipaksa mengaku itu tidak diterima ya. Tidak diterima. Ya. Ya, tidak boleh orang ditegakkan hudud padanya setelah dipukuli, digebuki, akhirnya dia mengaku baru di ini. Tidak boleh. Itu mukrah namanya. Jelas ya? Itu namanya orang dipaksa. Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi ikrar itu ini 3 syaratnya. Ya. Kata beliau, in kana bimalin u'tubira fihi syartun rabi' wa huwa ar-rushd. Jika ikrar terjadi pada harta, maka di dalamnya teranggap syarat keempat, yaitu ar-rushd, mampu bertindak dengan baik. Ya. Jadi sekarang orang ketika dia mengaku, oh saya betul ada utang, berarti ada 4 syarat. Ya, ada 4 syarat yang disebut oleh penulis di sini.
Yang pertama adalah balik, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Yang dia melakukannya dengan semua ketentuan. Jadi kalau dia rujuk itu tidak bisa kalau terkait dengan hak orang lain. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi fi bayanihi. Kalau misalnya bila terjadi ikrar pada hal yang tidak jelas, dikembalikan kepada penjelasannya. Ya. Jadi dia misalnya berkata, oh betul si fulan itu betul, dia beri saya sesuatu, dia punya sesuatu ke saya, ada hartanya sama saya sesuatu. Ini tidak jelas, sesuatu itu apa? Tanya ke dia. Ya, ikrarnya diterima, adapun bayannya, berapa kadarnya, jenisnya dan seterusnya, itu dikembalikan kepada orang yang mengaku itu tadi. Ya, berapa jumlahnya. Baik, jadi ini termasuk bab ikrar ini dipakai di beberapa tempat ya. Ada di bab muamalah, di bab peradilan dipakai. Ya, kalau misalnya di peradilan, di pembuktian tidak ada bukti kecuali ikrar, orang ini mengaku, oh betul dia ada tanggungan terhadap dia, betul. Nah itu kalimatnya itu masih tidak jelas, maka dia yang memperjelas berapa banyaknya, bukan dari orang yang menuntutnya, sebab orang yang menuntut tidak ada bukti, harus diambil dari dia pengakuannya berapa. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yasihul istithna'u fil ikrari idza wasalahu. Ya, syah adanya perkecualian pada ikrar bila perkecualiannya tersebut bersambung dengan ikrarnya. Yang misalnya betul si fulan betul saya pinjam uang si fulan 100 juta. Terus 3 hari lagi setelah itu dia tulis pengakuannya kecuali 25 atau kurang 25. Jadi itu baru dia kasih masuk perkecualian mana? Di hari kedua. Itu tidak boleh ya. Tapi kalau dia bilang betul si fulan itu ada utang atas saya 25 juta. Ya, tetapi dia sudah begini dan begini, akhirnya keluar 25 juta. Nah, itu kalau dia masuk perkecualian itu di ikrar bersambung itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bersambung tidak diterima. Itu maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa. Dan di sini perbedaannya kalau di bab ikrar itu pada saat dia sehat maupun sakit sepanjang dia mengakui itu sama. Ya, ikrarnya diterima. Baik.